It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Tunggu hari Kamis. Hari Kamis. Nah, setelah ngomong itu pingsan langsung Kirana, Wak. Mendengar ancaman dari sosok itu, mereka semua sekeluarga langsung dilanda ketakutan lah kan. Hah, hari Kamis. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah. Bukan malam Jumat, ding. Malam Minggu ya. Bukan malam Minggu lah. Hari Minggu malam. Nah, iya gak sih? Malam apa sih hari ini? Oke lah, di malam ini lah pokoknya. Aku akan kembali lagi membawakan kisah horor spesial Nusantara part 181. Sesuai urutannya, Wak, malam ini tiba giliran KHW Nusantara dari Provinsi Papua. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang kisah horor yang dialami seorang dokter gigi yang melakukan praktek dengan menggunakan gigi jenazah, malam ini aku akan menceritakan kisah yang tidak kalah menyeramkan, yaitu tentang teror arwah penasaran yang berkali-kali merasuki jiwa sepupunya Wawa kita ini. Dan konon katanya arwah ini tuh memang sudah lama mencari-cari sesuatu yang sangat berharga, Wak. Tapi sayangnya sesuatu itu tidak kunjung ketemu juga sampai hidupnya berakhir dengan sangat tragis. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Ani dari Provinsi Papua, tepatnya dari Jayapura. Halo Ani. Halo juga nih Jayapura. Hai. Nah, jadi Wak kisah horor yang dialami sama Ani ini terjadi ketika dia tinggal di rumah tantenya yang berada di kota Jayapura. Dan sebelumnya Wak, Ani dan keluarga intinya Ani ini tinggal di sebuah distrik atau sebuah desa yang masih berada di wilayah Jayapura juga. Tapi pada saat itu Ani bersama kakak kandung perempuannya yang bernama Tia minta izin sama orang tuanya supaya mereka ini diperbolehkan buat pindah sekolah di pusat kotanya Jayapura. Pada saat itu mereka ini memang berencana untuk pindah sekolah demi bisa mendapatkan fasilitas belajar yang jauh lebih baik dibanding di desa mereka, Wak. Dan ternyata permintaan baik itu pun juga disetujui sama ayahnya Ani dan Tia. Tapi dengan syarat mereka berdua harus tinggal di rumah salah satu saudara mereka yang bernama Tante Ian. Kalian gak boleh ngekos, kalian hanya boleh tinggal di rumah Tante Ian. Pada saat itu ya wajar lah sang ayah ini merasa bahwa anak-anak mereka ini akan lebih aman apabila tinggal di rumah saudara. Jadi bisa dipantau lah gitu kan. Mereka pun setuju, iya papa, nggak apa-apa. Dah tuh, pada pergantian tahun ajaran baru mereka berdua pun pindahlah ke Jayapura dan mulai tinggal di rumahnya Tante Ian. Nah, di rumahnya Tante Ian ini, Wak, ternyata suasananya juga ramai, banyak yang tinggal di sana. Pada saat itu rumahnya Tante Ian ini dihuni oleh 8 orang anggota keluarga. Ingat ya, ini semuanya berkaitan ya, Wak. Pertama ada Tante Ian, kedua Om Iwan, ini suaminya Tante Ian. Ketiga Kak Tama. Kak Tama ini anak sulung dari Tante Ian sama Om Iwan. Terus yang keempat ada Putra. Putra ini anaknya Kak Tama, which is cucunya Tante Ian. Ya, berarti ponakannya Wawa kita. Terus ada namanya Kak Ulan. Kak Ulan ini adiknya Kak Tama, anak bungsunya Tante Ian. Terus ada lagi Kirana. Kirana ini sepupunya Ani yang berasal dari Manokwari, kuliahnya di Jayapura. Ya. Nah, terus Ani sama Tia. Jadi ada 8 orang, 5 keluarga inti, 3 para persepupuan Kirana, Ani sama Tia. Oke. Awal-awal tinggal di sana Ani dan kakaknya merasa sangat bahagia karena selain tinggal beramai-ramai sama keluarga besar, rumah Tante Ian sendiri juga sangat dekat dengan sebuah laut lepas gitu, Wak. Dan yang lebih menariknya lagi, rumahnya Tante Ian ini merupakan rumah apung. Rumah yang berdiri di tepi laut, di atas laut gitu loh. Tapi jangan bayangin lautnya wah kencang kali macam pantai selatan, wah yang curam gitu. Enggak, laut ini macam ya laut perairan yang dangkal gitu lah, sehingga banyak sekali warga yang memang membangun rumah mereka di atas air-air ini hingga menjadi sebuah perkampungan gitu, namanya rumah apung. Nah, terus di bagian ujung perkampungan rumah apung ini ada tuh sebuah jembatan kayu yang menghubungkan rumah-rumah warga dengan lautan lepas. Bukan ya macam jembatan sih itu, Wak. Jadi kayak ini laut nih, nah ini jembatan ini. Nah, bisa loncat, nah gitulah. Dan memang, Wak, setiap sore hari si jembatan ini selalu ramai dikunjungi oleh anak-anak kampung buat mandi, buat berenang-berenang di perairan yang memang ada di bawahnya. Jadi melalui jembatan kayu itu mereka bisa langsung terjun ke laut. Bisa kebayang ya. Nah, oke. Nah, pemandangan alam dari jembatan itu juga betul-betul terlihat sangat mempesona, Wak. Apalagi kalau udah menjelang matahari terbenam, nah dia makin cantik lagi pemandangan di sana. Masya Allah, bisa kubayangkan dari sini. Makanya itulah, Wak, Adi, Tia sama Kirana
sepupunya dari Manokwari yang kuliah juga di Jayapura ini sering sekali meluangkan waktu untuk duduk-duduk di jembatan itu bersama dengan anak-anak kampung lainnya. Pada awalnya semuanya berjalan baik-baik aja, Wak. Tapi pada suatu hari mulailah terjadi sebuah peristiwa mistis yang membuat Ani dan seluruh anak-anak kampung itu berhenti main di jembatan itu. Kenapa? Masuk. Nah, jadi ceritanya, Wak, pada suatu malam Ani, Kak Ulan, anak bungsunya Tante Ian, sama Kirana, sepupunya ini baru saja selesai sholat berjamaah bertiga di kamarnya Kak Ulan yang berada di lantai 2. By the way, rumah Tante Ian ini lantai 2, Wak, ya. Nah, pas lagi melipat mukena, tiba-tiba Ani dengar ada suara tangisan perempuan. Suara apa itu, kata si Ani kan. Nah, nggak lama kemudian Ani menyadari kalau ternyata suara tangisan itu adalah suaranya Kak Kirana yang masih dalam posisi tahiyat, masih duduk gitu sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya, jadi macam orang lagi berdoa gitu, tapi nangis. Nah, kayak gitu. Nah, Ani yang nengok hal itu langsung berbisik ke Kak Ulan. Dia bilang, Kak, itu Kak Kirana kalau doa sampai nangis kayak gitu ya, Masya Allah. Kata siapa? Kata si Ani ini kan. Terkagum-kagum Ani nengok Kirana kayak gitu, Wak. Nah, tapi rupanya Kak Ulan tidak berpikir yang sama seperti apa yang dipikirkan sama Ani. Secara tiba-tiba Kak Ulan ini justru langsung dia berlari keluar kamar, dia berteriak manggil mamanya, manggil Tante Ian, Mama cepat kesini, tengok Kirana ini Mama, katanya gitu. Dengar hal itu Ani langsung bingung kan, kenapa pula manggil Mama? Aku cuma bilang Kak Kirana nangis sambil doa loh. Dan kebingungan itu juga semakin bertambah ketika Kak Ulan ini dan juga Tante Ian masuklah ke dalam kamar dengan wajah yang dua-duanya panik. Tante Ian datang langsung jongkok gitu di depannya Kak Kirana itu, yang memang masih menutupi wajahnya sambil menangis kan. Jongkok Tante Ian tuh. Dan di saat yang bersamaan mereka juga menyadari bahwa suara tangisan Kirana ini terdengar makin kencang lagi dan makin menyayat hati. Tau gak sih, tangisan orang yang kayak sedih kali Nadia, kayak gitu suaranya gitu. Karena penasaran, Tante Ian pun ditariknya lah tangan Kak Kirana yang di sini nih, ditariknya. Dan tepat saat itulah, Wak, mereka semua dibuat terheran karena Kak Kirana ini menangis terseduh-seduh tadi kan. Tapi waktu tangannya dibuka, Wak, dia ngapain? Gitu, senyum lebar dia. Nah, menyadari keanehan itu, Tante Ian langsung nanya, ada apa Kirana, kamu kenapa? Katanya kan. Mendengar pertanyaan itu, bukannya menjawab, Wak, Kirana ini justru menyeringai, dia sambil melotot ke arahnya Tante Ian tuh. Dan pada saat itu juga mereka bertiga langsung mendapati bahwa matanya Kirana berubah jadi merah, macam merah gitu loh, serta kuku-kuku tangannya dia pucat semuanya. Kenapa nih? Kirana belum sempat mencerna keanehan itu, mereka kembali dibuat terkaget karena Kirana ini tiba-tiba menangis sambil merangkak menuju ke arah tempat jemuran mereka gitu. Dan di tengah tangisan itu si Kirana sambil ngomong gini, Adek gitu. Refleks Ani, Ulan sama Tante Ian pun ngikuti lah arahnya Kak Kirana yang lagi ngerangkak ini kan. Masih berbalut mukena tuh Nadia. Nah, kami ikutin dari belakang. Dan di saat yang bersamaan Om Ian, suaminya Om Iwan, tantenya Om Iwan, suaminya Tante Ian ini rupanya paham nih apa yang sedang terjadi sama Kirana. Om Iwan sudah menduga kalau Kirana ini kesurupan. Nah, tanpa berlama-lama Om Ian pun langsunglah naik ke lantai 2 dengan membawa sebotol air gitu. Dipercikkannya lah air itu tepat di wajahnya Kirana, Wak. Dan ternyata percikan air itu pun makin bikin Kirana meronta-ronta lagi marahnya. Wah, macam kesakitan gitu dia. Nah, melihat kejadian ini, Ani sama Kak Ulan pun langsung lah itu pegangnya badannya si Kirana kan supaya nggak berontak lagi. Dan tidak lama kemudian tiba-tiba Kirana ini bilang gini, pergi kalian semua, aku tidak butuh kalian, aku cuma mau adek, katanya. Dan suara itu lalu diikuti dengan sebuah tangisan histeris, Wak. Wah, pokoknya heboh lah. Dan setelah beberapa menit menangis, Kirana tiba-tiba dia diam 1000 bahasa. Nah, waktu itu kami semua mikir dia udah sadar nih, dia udah gak kerasukan lagi. Tapi ternyata dugaan itu salah. Karena sedetik kemudian Kirana ini tiba-tiba melotot lagi sampai bola matanya nih Nadia betul-betul. Kalian bisa bayangin gak sih bola mata yang betul-betul kayak hampir mau keluar. Jadi gak cuma gini aja, macam udah mau keluar. Kayak gitulah pokoknya kata si Ani ini, Wak. Melihat kejadian mengerikan itu, Tante Ian pun langsung ditutupin ya mata Kirana ini pakai mukena yang dipakai kan. Wah, ditutup. Astagfirullah, Kirana sadar nak sadar. Adek siapa yang kau cari itu? Waktu itu mereka semua memang belum paham siapa adek yang dimaksud sama Kirana ini kan, Wak. Istighfar Kirana, istighfar. Semua sepupunya juga bilang kayak itu. Nah, di tengah kekeosan kejadian malam itu, Kak
Tama, nah ini Kak Tama, anak sulungnya Tante Ian yang punya anak itu, tiba-tiba muncullah di antara kekeosan ini sambil bawa Putra, anaknya umur 3 tahun tuh kan. Dan ketika melihat tubuh kecilnya Putra, Kirana pun berteriak jauh lebih kencang lagi. Itu matanya lagi ditutup tuh Nadia. Tapi dia macam tahu Kirana nih, Putra nih datang. Ade, ikut tante yuk katanya. Terus dilambai-lambaikannya pula tuh Nadia tangannya ke arah si Putra, bangun dia kan macam ngegendong si Putra. Nah disitulah mereka semua yang di sana langsung menyadari bahwa arwah yang merasuki tubuhnya Kirana ini ternyata sedang mengincar Putra, ponakannya si Ani nih, cucunya Tante Ian kan. Melihat kejadian itu Putra masih kecil kali itu yang ketakutan, dia nangis, dia dipeluk mamanya juga nih, dibenamkannya mukanya ke pelukan mamanya kan. Kak Tama juga menyadari kalau anaknya ini diincar nih, buru-buru dia langsung pergi meninggalkan ruangan itu kan. Wah, udah turun lagi dia. Kirana yang nengok si Putra dibawa lari ikut teriak juga, "Adek, jangan takut, ini aku, jangan takut ya," katanya. Di saat yang bersamaan Om Iwan langsung gerak cepat, wah bukan lagi diperciknya air itu, dimasukkannya air yang dalam botol tuh ke dalam mulutnya Kirana, memang lagi terbuka lebar kan. Dan perlakuan secara tiba-tiba itu pun langsung bikin arwah yang merasuki tubuh Kirana ini makin marah lagi. "Kurang ajar kamu ya, saya ini Rani," kata, "ingat, saya ini Rani, saya benci kamu dan teman-teman kamu yang selalu ribut di rumah saya. Bodoh kalian, tidak tahu malu kalian," kata. Aku mau adek, kata. Nah, mendapati kondisi Kirana yang semakin tidak terkendali ini, Om Iwan pun akhirnya bilang, "Ya sudah, kita panggil Pak Ustadz aja nak. Kayak kita nggak bisa nih nyadarin Kirana tanpa bantuan Ustadz," gitu kan kata Om Iwan. Dah lah tuh. Di sana mereka semua pun menunggu kedatangan Ustadz. Kan udah ditelepon Ustadznya. Pada saat itu juga mereka semua diliputi ribuan pertanyaan seputar arwah yang merasuki Kirana. Dan tersebut namanya, siapa Rani ini? Kenapa dia tiba-tiba masuk ke jiwanya Kirana ya kan, Wak? Pas lagi disibukkan dengan mencerna kejanggalan itu, akhirnya Pak Ustadz datanglah ini ke rumah mereka. Dan di sana Pak Ustadz langsung meruqyah Kirana dan alhamdulillahnya berhasil Wak ngusir arwah Rani yang ada di dalam tubuhnya Kirana. Tapi sebelum terusir, sosok ini tuh sempat ketawa keras nih. "Kamu boleh aja mengusir saya hari ini, tapi saya akan kembali dengan membawa teman-teman saya. Tunggu hari Kamis. Hari Kamis," kata. "Tunggu hari Kamis," kata. Nah setelah ngomong itu pingsan langsung Kirana, Wak. Di sisi lain ya, mendengar ancaman dari sosok itu, mereka semua sekeluarga langsung dilanda ketakutan lah kan. Hari Kamis. Tante Ian bilang, "Hari ini hari Selasa, 2 hari lagi hari Kamis nih. Ya udah, hari Kamis besok kita panggil aja tetangga-tetangga ya. Kita adakan pengajian hari Kamis besok supaya Kirana ini nggak kenapa-napa," kata Tante Ian kan. "Iya Ma, iya Tante, ya kami setuju semuanya. Ayah juga takut," kata Om Iwan. Pokoknya yang ada di rumah itu langsung menyetujui rencana pengajian hari Kamis. Hari Kamis demi menjaga keselamatan si Kirana. Nah, hari berganti hari hingga 2 hari kemudian masuklah nih kan, Wak. Hari Kamis yang ditunggu-tunggu ini pun tiba. Dan sesuai rencana pengajian pun digelar di rumahnya Tante Ian dengan dihadiri oleh hampir seluruh warga desa kan, Wak, warga kampungnya tuh. Nah, pengajian itu pun berlangsung sejak ba'da Isya sampai pukul 9 malam. Dan setelah acara selesai, alhamdulillahnya di hari Kamis itu nggak terjadi apa-apa, Wak. Nggak datang hantu Rani nih. Kirana masih dalam keadaan yang biasa-biasa saja dan tidak mengalami kejanggalan apapun. Semuanya, nggak cuma Kirana aja. Nah di sini Ani sama keluarga besar udah mulai tenang nih. Oh iyalah, mereka udah nggak ketakutan lagi. Gertak aja tuh untuk kemarin, alhamdulillah nggak datang kau gitu kan. Tapi sayangnya hal itu tidak berlangsung lama. Memang hari Kamis itu dia nggak datang, Nat. Tapi pas hari Kamis minggu depan, sosok tadi menepati janjinya. Di saat itu Kirana, Nat, kembali mengalami kerasukan yang jauh-jauh lebih ekstrim lagi. Hari ini memang gak datang, minggu depan datang dia. Nah jadi Wak, pada hari Kamis minggu depannya ini, Ani ini ceritanya lagi melaksanakan sholat witir di ruang tamu yang memang berada di lantai 1. Nah pas lagi fokus-fokusnya doa, nah tiba-tiba aku menyadari bahwa Kak Kirana ini tiba-tiba muncul di ruang tamu. Padahal sama sekali gak ada aku dengar suara langkahnya Kak Kirana dari lantai atas waktu nurunin tangga, gak ada. Nah belum sempat memahami keanehan itu, tidak lama kemudian terdengar lagi nih suara yang mengindikasikan bahwa Kirana ini lagi buka gagang pintu depan. Cekrek-krek, aku lagi doa nih. Krek-krek-krek. Dan terdengar nih, dia melangkah ke arah luar. Waktu itu Ani juga mendengar dengan jelas bahwa Kirana ini bergumam kecil sambil berkata apa? Putra, Putra, Putra,
putra gitu. Dan tepat di saat itulah Ani pun langsung menyadari bahwa woi ada yang nggak beres ini. Jangan-jangan kesurupan lagi nih. Hari apa nih? Hari Kamis. Dengan cepat Ani langsung menyelesaikan doanya dan langsung menoleh ke arah pintu di mana si Kirana tadi keluar, Wak. Udah nggak ada Kirana tapi pintu udah terbuka. Ani langsung beranjak dari duduknya dan melihat kemana Kirana pergi. Dan tepat pada saat itulah Ani akhirnya menyadari bahwa Kirana sudah pergi dengan menggendong Putra. Makin panik lagi lah sini. Mau dibawa kemana itu? Mau kemana kamu Kirana? Gitu kan. Nah langsunglah dikejar sama si Anin kan. Dan ternyata Kirana ini berjalan menuju kemana, Wak? Arah jembatan tuh, jembatan yang bisa langsung terjun ke laut. Ke situ tempat mereka main-main kemarin tuh, ke sana dia. Dan untungnya di saat yang bersamaan Kak Ulan ternyata juga menyadari keanehan itu. Dia langsung manggil Tante Ian, mama katanya. Itu Kirana kerasukan lagi. Dan Kak Ulan juga bilang, oi Ani kau ikutin Kirana sekarang. Aku panggil mamaku dulu nih. Dah tuh dengan sekuat tenaga Ani pun berlari kencang mengejar Kirana, Wak. Tapi ya disinilah pas lagi fokus-fokusnya mengejar Ani ini justru mengalami sebuah keanehan yang sangat-sangat tidak masuk akal. Nadia, wah ini epic sih bagian ini. Di mana, Wak, Ani yang sedang berlari kencang untuk menyusul Kirana tuh akhirnya menyadari kalau posisi Kirana ini kok justru makin tampak menjauh padahal aku kejar, Nadia. Dengan kata lain apa, Wak? Sedari tadi, Wak, sedari aku berlari itu, Wak, aku cuma berlari di tempat ternyata. Astagfirullahaladzim. Gimana nih? Kenapa aku berputar-putar di sini terus? Dan sesaat kemudian terdengar Om Iwan teriak dari belakang, Ani, syahadat Ani, baca syahadat. Ani langsung tersadar pun mulailah baca syahadat kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalian tahu ini epicnya, Wak. Secara tiba-tiba waktu udah selesai bersyahadat itu, Ani ini sudah berada di belakang punggungnya Kirana yang pada saat itu mau menceburkan tubuhnya ke laut. Jadi posisi Kirana ini udah di ujung jembatan. Padahal tadi Ani ini posisinya di mana? Dia masih ngerasa kalau dia masih berada di depan rumah Tante Ian. Dia cuma berlari di tempat aja kan. Setelah dia syahadat, Masya Allah, wallahualam, langsung dia ada tepat di belakangnya Kirana. Tuh, udah sampai dekat ujung jembatan aku, Nat. Meskipun terheran-heran di situ, udah nggak sempat berpikir lagi lah aku di sana, Nat. Langsung ku tahan badannya Kirana, langsung aku bersyukur. Ya Allah, dikit aja aku telat dia bisa kehilangan putra kami sama Kirana juga. Dengan cepat Ani pun langsung memegang pundak Kirana seolah-olah menahan dia untuk terjun ke laut itu. Dan tidak lama kemudian Om Iwan sama Tante Ian pun langsung menyusul lah itu di belakang mereka. Dengan cepat Tante Ian langsung merebut putra dari gendongan Kirana. Dan setelah putra berada dalam gendongannya, Tante Ian pun langsung berlari sekencang mungkin kembali ke dalam rumah. Langsung dibawa si putra. Nah, mendapati anak kecil incarannya gagal dibawa, arwah yang merasuki tubuhnya Kirana ini langsung juga berlari ngejar Tante Ian, dikejar ya. Kembalikan adek, itu adekku, katanya gitu kan. Tante Ian berlari aja masuk rumah, dikunci ya pintu depan. Kirana di luar, yang lain ini macam si Ani, Om Iwan, Ulan tuh ada di luar juga ngawasin Kirana kan. Nah, menyadari dirinya gagal masuk ke dalam rumah, Wak, Kirana langsung teriak lah, marah-marah, dia bentur-benturkannya kepala ke tembok tuh, Nat. Mana adek kata. Dan kau tahu dia berapa lama kayak gitu, Nadia? Kata Ani, setengah jam kayak gitu terus dia setengah jam. Bangun, mana adek kayak gitu. Dan setelah itu tiba-tiba mendadak diam dia. Dah dia duduklah, Wak, di kursi teras rumah itu sambil memeluk kedua kakinya. Jadi macam anak kecil yang lagi ngambek tuh, diam gitu. Dan sesekali Kirana juga tampak sedang memainkan rambutnya dengan tatapan kosong gitu kan. Dibiarin aja sama mereka, kami tengokin aja, Nat. Nah, di sisi lain Tante Ian yang tadinya ada di dalam rumah penasaran juga, Wah ini nggak ada lagi nih suara Kirana, jangan udah nggak kenapa-napa nih kan. Keluarlah si Tante Ian. Tapi ternyata dugaan itu salah lah, orang siapa yang masih kerasukan kok. Ketika menyadari Tante Ian berada di sampingnya, sosok yang merasuki Kirana ini pun langsung bilang, saya mau adek, apa tidak boleh? Tapi kalau ini suaranya itu lawak sehalus itu, memang nggak marah-marah, nggak mencak-mencak macam sebelum-sebelumnya. Mendengar hal itu, Tante Ian pun menghela nafas panjang sambil berkata, tidak bisa, kamu bukan ibunya. Lagi pula kamu tidak berada di dunia yang sama dengan kami. Dengar itu berubah langsung ekspresi si sosok ini, langsung bilang, jelek, diam kamu, jelek kamu, kata. Oh kau ya dibaik-baikin kayak gini ucapan kau, baliklah ke sana, nggak ada tempat kau di sini, usahin aja kau, kata Tante Ian juga digasnya balik lah, nggak mau saya mau adek, katanya, nggak ada cerita adik-adik apa kau. Dan nggak lama kemudian Tante Ian pun langsung meminta Ani, Tia, kakaknya Ani dan juga Ulan yang memang dari tadi berada di luar rumah untuk mengaji bersama-sama sambil menunggu kedatangan Pak Ustadz. Jadi ternyata Tante Ian juga ada telepon Pak Ustadz nih, Pak. Dah tuh mereka pun mengaji, dimulai dengan Al-Fatihah dan
tanpa mereka duga sosok itu juga ikut-ikutan baca Al-Fatihah juga, Wak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang lebih mengejutkan lagi, nah, dia sosok pelafalan tajwidnya si sosok ini lebih bagus pula dibanding kami bertiga tuh. Fasih. Terkejutlah orang-orang ini, Wak. Kok bisa? Bukannya dia ini jin ya, kata mereka kan. Dijawab, Wak, sama Kirana. Kaget ya? Saya juga bisa kok, kata. Jadi sosok arwah ini seolah-olah mendengar apa yang sedang ada dalam pikiran mereka, Wak. Padahal Ani sama keluarga pada saat itu nggak ngomong, mereka ngebatin gitu loh. Dan setelah satu bacaan Al-Fatihah selesai, akhirnya terdengarlah itu suara seseorang mengucapkan salam yang tidak lain tidak bukan itu adalah Pak Ustadz. Assalamualaikum, kata Pak Ustadz. Tapi waktu itu Pak Ustadz ini ternyata nggak datang sendiri, Wak. Dia datang dengan ditemani seorang pria paruh baya yang sangat asing sekali bagi keluarga Ani dan juga keluarga besarnya itu. Siapa bapak nih? Dan yang lebih mengejutkan lagi, Wak, bapak-bapak ini langsung digenggamnya tangan Kirana. Ya, aduh, di sini agak sedih sih. Dia bilang kayak gini, sudah ya, jangan datang ke sini lagi. Kasihan mereka semua takut. Kalau kamu masih tidak tenang, Bapak akan terus berdoa lagi. Ya, Rani, ya, Bapak minta maaf karena Bapak masih belum bisa menemukan jasad kamu. Kata bapak-bapak nih, ih kok merinding mau nangis aku, Wak, ya. Sedih. Dengar ucapan bapak itu langsung terkejut lah kami semua, Nat. Apa nih, kok bapak nih tahu nih dalam ini Rani? Dan di sisi lain juga kalian tahu, Kirana yang awalnya memang beringas sekali nih kan, mendadak justru mengangguk patuh pula digitukan sama bapak-bapak nih, Wak. Tuh kata. Dan gak lama kemudian dia ngomong lagi, adek itu adeknya Rani kan, kata. Bapaknya jawab lagi, bukan nak, adik kamu sudah tidak di sini lagi. Rani mau pergi? Iya, Rani mau pergi. Ya sudah, mau diantar atau pergi sendiri? Tanya bapak ini lagi kan. Aduh, pergi saja, diantar saja, pergi saja, diantar saja. Pergi saja, diantar saja. Itu ya, terus kata dia, Wak. Tuh ya, orang bingung, kok nih mau diantar atau mau pergi sendiri aja nih. Tapi tidak lama kemudian tubuhnya Kirana langsung jatuh pingsan, Wak. Loh, berarti udah lepas nih kan. Tapi habis itu Kirana sadar balik. Apa sadar ini, Wak, Kirana udah nangis dengan air mata yang berderai-derai kali. Tapi di sisi lain si bapak-bapak tadi justru tersenyum lega, seolah-olah dia ikhlas melepas sosok bernama Rani itu. Oh, berarti udah lepas betulan nih kan. Nah, melihat kejadian yang sangat-sangat janggal itu, Ani, Tante Ian, Om Iwan dan semua keluarga cuma bisa berpandang-pandangan aja kami satu sama lainnya dia. Di situ kami sama sekali nggak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Siapa bapak nih? Siapa Rani nih? Kenapa? Adik ini kan pasti bertanya tuh, sama kayak kalian sekarang. Nah, di saat yang bersamaan juga Pak Ustadz pun memahami kegelisahan yang keluarga besar ini rasakan. Akhirnya di sana Pak Ustadz bilang, saya tahu Pak Iwan, Bu Ian dan adik-adik yang lain pasti bingung dengan semua ini. Sekarang saya akan menjelaskan siapa Rani yang merasuki Kirana tadi ya. Udahlah tuh, semuanya pun langsung menyimak nih dengan seksama apa yang mau diucapkan sama Pak Ustadz. Nah, dari situlah akhirnya terungkap, Wak, bahwa ternyata bapak-bapak paruh baya yang datang bersama Pak Ustadz ini, kita sebut aja lah namanya Pak Ale. Pak Ale ini adalah bapaknya Rani. Dan mereka dulu pernah tinggal di kampung sebelah kampungnya Tante Ian bersama dengan keluarga kecilnya mereka. Tapi tidak lama kemudian Pak Ale ini diketahui bercerai sama istrinya. Pada saat itu istrinya ini pergi bawa anak bungsu mereka yang waktu itu usianya sekitaran putra juga, 3-4 tahun. Sedangkan Pak Ale tinggal bersama Rani yang juga merupakan anak sulungnya, 2 anak mereka, Wak. Dan setelah ditinggalkan oleh ibu dan anaknya, Rani ini ternyata semacam menderita depresi berat gitu. Dia nggak rela terpisah sama ibu sama adeknya, terutama sama adeknya, Wak. Sejak saat itulah Rani ini terus mencari-cari keberadaan adik kecilnya ini yang memang sangat dia sayangi. Sampailah pada suatu hari Rani ini tiba-tiba menghilang kayak gitu. Ini di masa hidupnya nih, Wak, ya. Nah, mendapati kalau anak perempuan satu-satunya ini menghilang, Pak Ale pun langsunglah mencari anaknya kemana-mana kan. Tapi sayangnya Rani juga nggak kunjung ketemu, Wak. Dan ternyata ada nih tetangga yang bilang kalau mereka sempat melihat Rani
Rani ini menenggelamkan dirinya ke dasar laut dari jembatan yang biasanya Kirana kunjungi tiap sore itu. Dari jembatan tuh ada yang nengok kayak dia nyebur ke situ. Nah sayangnya setelah dicari-cari jasad Rani ini sama sekali tidak ditemukan. Pada saat itu Pak Ale ini berpikir bahwa mungkin jasad anaknya ini sudah hanyut terbawa arus laut, atau mungkin memang Rani ini tidak bunuh diri, melainkan dia mungkin pergi ke suatu tempat dan meninggal di sana karena nggak balik-balik selama belasan tahun kemudian. Wah, itu ceritanya. Nah, setelah Pak Ustadz menjelaskan dengan panjang lebar, barulah Pak Ale di situ buka suara. Saya mohon maaf sekali karena anak saya kalian jadi mengalami hal ini. Pak Ale ngomong kayak gitu sambil meleleh air mata dia. Nah, dia ikut lama kami menangis sedih nengoknya. Dan di sisi lain setelah mendengarkan penjelasan itu, kami juga sama seluruh keluargaku langsung ngerasa iba lah, langsung kasihan, langsung tersentuh lah kan. Pak Iwan juga langsung bilang, udah Bapak nggak apa-apa, kami paham kok apa yang Bapak rasakan. Walaupun sebelumnya kami kesal juga Kirana digitukan sama sosok ini, tapi ternyata sedih bah ceritanya. Dan setelah menceritakan fakta di balik sosoknya Rani ini, Pak Ale dan Pak Ustadz pun langsung berpamitan pulang. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian jembatan di ujung kampung tuh langsung dihancurin sama warga. Tapi waktu itu kami nggak tahu nih Nadia, apakah penghancuran jembatan itu ada kaitannya dengan sosok Rani yang hampir saja mencelakai Putra sama Kirana tempo hari. Tapi yang jelas sejak saat itu Ani dan keluarganya berusaha betul-betul melupakan kejadian yang cukup traumatis itu. Iyalah pasti ya. Untung selamat Putra sama Kirana tuh. Oke Wak, jadi itu tadi kisahnya Ani dan keluarganya yang mengalami teror mistis dari sosok arwah yang mencari adiknya. Awalnya kita semua pada kasihan nengok Putra kan yang diincar sama arwah penasaran yang rese ini. Secara Putra masih kecil nggak tahu apa-apa. Tapi sisi lain sedih juga awak nengoknya kan setelah tahu ternyata sosok yang merasuki Kirana ini menganggap Putra adalah adiknya yang selama ini dia cari-cari. Pasti sosok ini sekangen itu sama adiknya Wak ya. Bahkan sampai dia udah meninggal pun nih dia masih bergentayangan untuk mencari anak kecil yang mirip sama adiknya. Kita doakan saja semoga arwah Rani ini tenang di alam sana, dan semoga juga Ani serta keluarga besarnya selalu dalam kondisi sehat walafiat. Begitu juga dengan Pak Ale. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada, dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.